Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau hari ini semua anak-anak ibu berada dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kembali lagi bersama ibu dalam mata pembelajaran fisika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Amin. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oke, bagus ya kalau hari ini semuanya masuk. Jadi, pada pertemuan pelajaran fisika hari ini kita akan membahas materi tentang pemanasan global. Tetapi sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian merasa nggak sih kalau suhu udara itu setiap tahunnya semakin panas? Bener nggak? Bener ya. Kenapa sih bisa begitu? Ada yang tahu nggak kenapa? Belum ya? Oke, untuk mengetahui jawabannya akan kita cari tahu pada materi pembelajaran hari ini tentang apa tadi? Pemanasan global. Oke, bener banget. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pemanasan global dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang menyebabkan pemanasan global ini dapat terjadi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak yang dihasilkan dari pemanasan global. Nah, sesuai dengan tujuan yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pemanasan global. Jadi materi yang pertama yaitu tentang pengertian pemanasan global. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu pemanasan global, yang semalam udah belajar pasti udah tahu dong apa itu pemanasan global. Yang udah tahu boleh angkat tangannya. Oke, Senandung. Jadi pemanasan global itu peningkatan suhu, Bu. Oke, ada lagi? Jadi pemanasan global itu bumi yang menjadi panas, Bu. Oke, ada lagi? Oke, ternyata masih ada lagi ya, satu lagi. Suhu bumi naik, Bu. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-temannya yang udah jawab. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pemanasan global adalah peristiwa di mana suhu rata-rata bumi mengalami peningkatan. Nah, peningkatan ini disebabkan oleh menumpuknya konsentrasi gas efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas efek rumah kaca ini seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Nah, di sini ada menyinggung tentang efek rumah kaca. Ada yang tahu nggak apa itu efek rumah kaca? Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Kalau rumah kaca itu rumah yang terbuat dari kaca ya, Bu? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Natisa. Nah, apa yang disampaikan oleh Natisa tadi tidak sepenuhnya salah ya. Itu adalah gambaran atau perumpamaan yang tepat tentang efek rumah kaca. Tetapi untuk lebih jelasnya kita bisa menyimak video berikut ini. Untuk anak-anak silakan dicatat hal-hal yang penting. Nanti Ibu akan tanya kesimpulan dari video ini. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah fenomena di mana beberapa gas di atmosfer bumi menyebabkan peningkatan suhu. Analoginya seperti ketika kita berada di dalam rumah kaca, sinar matahari masuk, tapi panasnya tidak bisa keluar dengan mudah. Di bumi, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas lainnya terperangkap di atmosfer. Dan ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, sebagian diserap oleh tanah, laut, dan tumbuhan, sementara sebagian lainnya memantul kembali ke atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini merangkap beberapa sinar matahari yang memantul tersebut, seperti lapisan isolasi di dalam rumah kaca. Akibatnya, semakin banyak gas rumah kaca yang terperangkap, semakin banyak pula panas yang terjebak di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Apa itu? Oke, dari video ini adakah yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan? Oke, Nak Willy, silakan Nak Willy.
Jadi dari video tadi tuh bisa menjelaskan bahwa efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer seperti CO2, metana, etana memerangkap panas dari radiasi matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi, Bu. Oke, betul banget. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Nak Willy. Karena Nak Willy tadi sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan, di sini Ibu ada hadiah untuk Wilinda. Silakan maju ke depan. Oke, kita lanjut. Tadi seperti apa yang sudah kita lihat dalam video, bahwasannya ternyata di luar bumi itu ada sebuah lapisan yang berguna untuk merangkap gas-gas efek rumah kaca. Nah, gas-gas efek rumah kaca itu ditangkap agar suhu di bumi ini tetap hangat. Tetapi saat sudah terlalu banyak gas-gas efek rumah kaca yang menumpuk, bumi bukan lagi menjadi hangat, tapi malah menjadi panas. Itulah mengapa hal-hal yang berlebihan itu sudah tidak baik ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Karena belum ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penyebab pemanasan global. Selain dari efek rumah kaca, ternyata ada banyak hal lain yang menyebabkan pemanasan global ini dapat terjadi. Yang pertama itu ada penggundulan hutan. Kenapa? Karena fungsi utama dari pohon salah satunya adalah untuk menyerap gas CO2. Nah, ketika pohon itu sudah semakin sedikit, maka semakin sedikit pula gas CO2 yang diserap. Nah, yang selanjutnya itu adalah aktivitas kendaraan bermotor. Aktivitas kendaraan bermotor ini menghasilkan gas CO2. Nah, yang selanjutnya itu adalah industri dan limbah, dan yang selanjutnya adalah penggunaan pendingin. Nah, kita lihat di sini ada AC. Kalian tahu ternyata AC ini menghasilkan gas yang tidak kasat mata, yang beda dengan gas dari aktivitas kendaraan bermotor tadi, tetapi dampak negatifnya juga sama besar. Nah, gas yang dihasilkan dari AC ini merupakan gas yang bernama CFC, yaitu klor, fluor, dan karbon. Selain AC, kulkas juga menghasilkan gas yang sama seperti AC, yaitu gas CFC. Jadi yang di rumahnya ada AC, sebaiknya jika tidak digunakan harus dimatikan. Nah, sampai sini adakah yang mau bertanya? Belum. Oke, kalau belum, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dampak yang dihasilkan dari pemanasan global. Salah satunya yaitu di Indonesia adalah menghilangnya salju di puncak Papua. Nah, yang dampak selanjutnya adalah El Nino dan La Nina. Ada yang tahu nggak apa El Nino dan La Nina? Nggak tahu. Kalian nggak belajar ya semalam. Oke, karena belum tahu, ibu jelaskan ya. Jadi El Nino ini menyebabkan curah hujan di Indonesia semakin berkurang. Sedangkan La Nina sebaliknya. La Nina menyebabkan curah hujan di Indonesia semakin bertambah. Itulah mengapa terkadang Indonesia yang harusnya sudah masuk musim hujan malah menjadi musim kemarau, dan sebaliknya saat musim kemarau menjadi malah musim hujan. Betul banget. Nah, dampak yang selanjutnya adalah mencairnya es di kutub. Nah, dapat kita lihat dari gambar ini, apa yang kalian lihat? Iya, salah satu akibat dari mencairnya es di kutub itu adalah hilangnya habitat hewan-hewan yang ada di kutub. Salah satunya ini apa ini? Betul banget, tepuk tangan dulu dong kita semua. Nah, dampak yang selanjutnya adalah peningkatan suhu permukaan air laut. Nah, meningkatnya suhu permukaan air laut ini menyebabkan ekosistem yang ada di laut akan terganggu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum? Oke, karena belum ada yang mau bertanya, Ibu akan kasih tugas ke kalian. Oke, di sini Ibu mau kalian bentuk 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Ini kelompok 2. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya, dan untuk yang belum paham silakan ditanya ke Ibu ya. Ibu kasih kalian waktu 30 menit untuk berdiskusi. Iya. Ini silakan nanti jawab yang nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, sepertinya sudah 30 menit. Silakan untuk masing-masing perwakilan kelompoknya maju ke depan. Silakan, silakan. Oke, kita mulai membacakan jawaban mulai dari kelompok 1 ya. Oke, jadi terdapat soal itu ada terancamnya habitat beruang kutub, gambarnya seperti yang ada di PPT Ibu. Nah, itu ada beruang kutub sebelum terjadi pemanasan global dan beruang kutub setelah terjadi pemanasan global. Nah, pertanyaan untuk nomor 1 itu berdasarkan gambar tersebut, bagaimanakah perbedaan yang tampak sebelum dan sesudah terjadinya pemanasan global? Jawaban dari kelompok kami itu, belum terjadi pemanasan global, es di wilayah kutub masih luas dan stabil, memberikan habitat yang cukup bagi beruang kutub. Tapi setelah es mencair secara signifikan, habitat beruang kutub menyusut dan terpecah-pecah, membuat mereka kesulitan berburu dan bertahan hidup. Sekian jawaban dari kami. Nah, jawaban dari kelompok 2 yang pertanyaannya itu bagaimanakah dampak pemanasan global terhadap keberlangsungan hidup beruang kutub? Jawaban dari kelompok kami yaitu pemanasan global menyebabkan es laut mencair sehingga beruang kutub kehilangan tempat berburu dan berlindung. Hal ini mengancam keberlangsungan hidup mereka karena kesulitan mencari makanan, penurunan populasi, bahkan kemungkinan punah jika kondisi ini terus berkelanjutan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari gambar yang A, keadaan tanah sebelum terjadi pemanasan global. Pertanyaannya berdasarkan gambar di atas, bagaimanakah perbedaan yang terjadi sebelum dan sesudah terjadi pemanasan global? Jawabannya, sebelum pemanasan global, tanah telah subur, hijau, dan mendukung kehidupan tumbuhan serta makhluk hidup. Setelah pemanasan global, tanah menjadi kering. Setelah pemanasan global, tanah menjadi kering, retak, dan tandus, menunjukkan kekurangan air dan penurunan kesuburan. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana pemanasan global mempengaruhi lingkungan dan keberlangsungan hidup makhluk hidup? Pemanasan global mengubah iklim dan pola cuaca seperti La Nina dan La Nino, menyebabkan kekeringan, gagal panen, dan kerusakan habitat. Hal ini mempengaruhi kesediaan makanan, air, dan tempat tinggal bagi makhluk hidup, sehingga mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies termasuk manusia. Oke, itulah tadi ya diskusi dari masing-masing kelompok. Silakan yang sudah maju, silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang udah berani maju mewakili kelompoknya masing-masing. Oke, sudah tibalah kita di akhir pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada kuis nih. Nah, untuk yang tahu jawabannya silakan angkat tangannya. Nanti yang berhasil menjawab yang benar, Ibu akan kasih reward ke kalian. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ibu bacakan dulu soalnya baru kalian angkat tangan, oke? Nah, pertanyaan pertama yaitu apa penyebab utama terjadinya pemanasan global? Ulang. 1, 2, 3. Dia, silakan maju. Dia Triwidarti. Maaf ya, Ibu lupa menyebutkan nama panjangnya. Jadi jawabannya itu B, Bu, emisi gas rumah kaca. Oke, apakah benar? Kita lihat dulu ya apakah benar. Benar, tepuk tangan dulu dong untuk Nadia. Nah, ini ada sedikit reward ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, gas yang paling banyak menyebabkan pemanasan global adalah 3, 2, 1. Pindah, silakan maju ke depan. Nak. Iya. Jawabannya C, Bu, karbon dioksida. C, apakah benar? Kita lihat. Benar, yeay. Ya, oke. Ini adalah satu lagi pertanyaan ya, pertanyaan terakhir. Salah satu dampak yang dihasilkan dari pemanasan global adalah Wilinda. Salah satu dampak yang dihasilkan dari pemanasan global adalah menghilangnya es di puncak Papua. Apakah benar? Kita lihat. Benar nih hadiahnya. Oke, sesi kuis ini mengakhiri juga sesi pembelajaran kita hari ini tentang pemanasan global. Nah, sebelum itu ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan kesimpulan hari ini? Jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi ini yaitu pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata bumi. Pemanasan global disebabkan oleh gas efek rumah kaca, aktivitas kendaraan bermotor, penebangan hutan, serta penggunaan AC atau kulkas. Dan pemanasan global juga menyebabkan suhu permukaan air laut meningkat, es kutub mencair, dan terjadinya El Nino dan La Nina, serta mencairnya es di puncak Papua.
Oke, terima kasih. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf dan jangan lupa untuk belajar tentang cara mencegah pemanasan global untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.